Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dai Islami Akbar dengan NRP 0823040022 dari kelas TP4A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar, yaitu tugas dari metode numerik, yaitu simulasi aliran eksternal melintasi susunan 4 silinder. Eh, Untuk daftar isi dari PPT saya, yaitu yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada domain geometri, dan yang ketiga yaitu meshing, keempat kondisi batas, dan kelima yaitu hasil dari simulasi tersebut. Selanjutnya yaitu deskripsi. Simulasi aliran eksternal melintasi susunan 4 silinder adalah studi numerik atau eksperimental yang bertujuan untuk memahami perilaku fluida saat mengalir melewati 4 silinder yang disusun dalam pola tertentu, baik secara inline, persegi, maupun konfigurasi lainnya, serta memahami distribusi gaya-gaya hidrodinamika seperti gaya hambat dalam kurung drag dan gaya angkat dalam kurung lift, serta fenomena vortex shedding yang muncul akibat interaksi aliran dengan permukaan silinder. Selanjutnya, yaitu domain geometri, yang dimana domain geometri ini merupakan data aliran atau data susunan silinder, yang dimana saya di sini adalah nomor 20 NRP 22 yang memiliki sudut sebesar 15 dan radius sebesar 2,8 dan diameter silindernya itu 1. Untuk selanjutnya, dimensi domain geometri, yang dimana dengan dimensi box yang searah, sumbu X 35 satuan, sumbu Z 20 satuan, dan Y 1 satuan. Di tengah bangunan tersebut terdapat 4 buah lubang dengan diameter 1 satuan, yang dimana lubang tersebut ya ini yang sudah tertera di dalam PPT, serta terdapat box kecil searah sumbu X yang berada di tengah-tengah ini dengan 9 satuan dan Z 9 satuan dan Y 1 satuan. Jarak lubang pertama dari sini, dari pusat koordinat bangun balok adalah 1,8 satuan dan membentuk sudut 30 dari sumbu Y. Nah, ini merupakan dimensi domain geometri saya, yang dimana Reynolds number-nya yaitu 100 plus NRP. Kebetulan saya 100 dengan NRP 22 yang yaitu 122, dan diameter silindernya yaitu 1, dan radius silinder dari pusat koordinat yaitu 2,8, dan sudut silinder 1 dari sumbu vertikal yaitu 15 derajat. Domain permasalahan kasus ini yaitu membuat sebuah potongan logam dengan 4 silinder yang berada di sisi potongan tersebut. Ilustrasi domain permasalahan adalah sebagai ini yang tertera dalam PPT. Lanjut. Nah, setelah gambar domain tersebut, yaitu kita akan ada di masuk ke dalam meshing, yang dimana meshing ini
Meshing ini untuk tipe mesh yang saya gunakan adalah berbentuk prisma pada 3D model mesh. Lalu untuk 2D-nya, mesh saya menggunakan stringless mesh dengan langkah sebagai berikut. Submesh 1 ini menggunakan 3D algoritma extrusion 3D dan 1D algoritma projection, 1D hipotesis source edge 1. Selanjutnya yaitu submesh 2. Submesh 2 ini menggunakan wire distraction dengan geometry exertion 1 dan number of segment 1 yang ada di sini. Dan yang selanjutnya yaitu sebelumnya ada hasil dari submeshing 3 yang sudah tertera di layar. Submesh 3 ini menggunakan wire distraction dengan geometry exertion 2 dan number of segment 1 yang berada di sebelah kanan ini. Jumlah elemen yang didapat dari 3D volume ini yaitu 62.793 dan nodes-nya yaitu 63.322. Untuk gambar elemen hasil dari meshing tersebut sudah berada di PPT. Ini adalah hasil dari gambar meshing saya yang telah saya kerjakan. Selanjutnya yaitu file dari boundary. Yang dimana file boundary ini adalah inlet dan outletnya itu menggunakan inlet dan outletnya itu menggunakan ini inlet dan outletnya itu menggunakan patch, atas dan bawah menggunakan tipe patch, depan belakangnya itu menggunakan tipe empathy, yang ini depan belakang empathy, dan serta silinder 1 dan silinder 2-nya itu menggunakan tipe wall. Dan silinder 3 dan juga 4 itu menggunakan silinder tipe wall. Selanjutnya kondisi batas P. Batas P ini pada silinder P ini, silinder 1 menggunakan silinder 1, 2, 3, dan 4 dan inlet menggunakan tipe zero gradient. Tipe outlet menggunakan fixed dan kemudian tipe atas dan bawahnya menggunakan simetri, tipe depan dan belakangnya menggunakan empathy. Lanjut, yaitu file dari tipe control dict. Nah, di mana control dict ini start time yaitu start time mulai dari 0. Ini mulai dari 0 dan end time-nya yaitu 200. Menggunakan write control runtime. Write control runtime-nya itu yaitu 0,5. Dan write intervalnya itu juga 0,05. Jadi ini adalah hasil dari file PU dan control dict, hasil mesh saya. Ini juga merupakan hasil dari control dict
yang dimana ini for cafe for per Persiso of S4. Hmm. Yang keempat yaitu transport properties, yang dimana pada data transport properties ini menggunakan 0,008 hasil dari perhitungan sesuai NRP. Dan hasil dari perhitungan saya itu 0,009259. Itu tergantung dengan NRP masing-masing. Berikut adalah hasil simulasi dari plot vorticity dan plot vorticity pada saat tekanan dari 0,5 hingga 200 per detik. Yang di sini yaitu plot contour vorticity pada saat tekanan 0,5 detik, dan ini merupakan pada saat T10 detik, 50 detik, dan 100 detik hingga 200 detik. Selanjutnya yaitu plot kontur tekanan pada saat 5 detik, 10 detik, hingga 50 detik, serta 100 detik dan 200 detik. Selanjutnya yaitu ini adalah hasil dari grafik. Grafik dari plot koefisien CD terhadap waktu dan plot koefisien drag terhadap waktu di Excel itu masing-masing silinder di dalam satu grafik terdapat 4 kurva dan ditampilkan di plot koefisien drag terhadap waktu pada masing-masing silinder. Ini merupakan plot koefisien yang telah saya kerjakan di Excel. Dan selanjutnya ya ini plot koefisien lift terhadap waktu di Excel untuk masing-masing silinder dalam satu grafik. Dan ini adalah hasilnya dari hasil Excel saya. Dan selanjutnya yaitu ini adalah hasil RMS, plot mean square, koefisien drag dan lift untuk masing-masing silinder pada 100 sampai 200 detik. Di mana C adalah koefisien drag dan CI nilai koefisien pada waktu ke I, dan N adalah jumlah total data tentang waktu tersebut. Nah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.